Kalian sadar nggak sih Twitter akhir-akhir ini isinya kayak medan perang? Kenapa bisa begitu ya? Selamat datang lagi di Seputar Internet, di mana kita akan ngebahas segala sesuatunya tentang internet. Dan kali ini kita mau ngebahas perubahan Twitter yang makin kesini makin nyebelin. Buat mungkin yang malas dan enggan main Twitter, gue akan kasih tahu kalau Twitter sekarang udah menjadi tempat yang lebih buruk dari yang kalian kira. Yes, timeline Twitter sekarang itu isinya nggak jauh-jauh dari perdebatan, pertidaksukaan, pertidaksetujuan, pertidakkesepakatan, orang salah tangkap, orang nggak mau ngalah, orang nggak mau ngaku, orang nggak mau tahu, orang cari ribut, orang berantem. Bener-bener suasananya tuh kayak senggol bacok banget lah. Sebelum gue jelasin kenapa bisa begitu, gue akan kasih tahu bagaimana sih Twitter sebelum kekacauan ini. Dulu di tahun 2012-an, Twitter itu kayak semacam sosial media wajib buat orang-orang yang udah bisa mengakses internet. Zaman-zaman BlackBerry deh, kalau kalian udah punya BlackBerry tuh wajib banget kayaknya punya Twitter. Ya, Twitter itu bisa dibilang sebagai mini blog atau orang yang cuman bisa nulis beberapa karakter dan terjadilah sebuah feeds atau timeline yang isinya adalah postingan-postingan orang-orang yang kalian follow. Dulu tuh isinya lucu-lucu banget dan seru-seruan karena yang kita follow ya teman-teman kita atau orang yang seru atau orang yang kita kenal. Muncul tombol retweet, orang-orang yang kita nggak kenal jadi mulai muncul ke timeline dan jadi bisa kita ikutin dan bisa mengikuti keseruan dia di Twitter. Mulai tuh Twitter isinya ada kayak semacam show atau entertainmentnya yang lucu dan seru lah. Zaman-zamannya Benak Ribo, Mas Alit, ada Raditya Dika, terus ada semacam program namanya Sawit Yowit kalau kalian ingat, yang in general adalah seru-seruan, seneng. Ya mulai ada drama 1-2 biji tapi tidak separah sekarang. Mulai tuh Twitter ketinggalan zaman sama Instagram, Snapchat, dan TikTok. Beneran, orang tuh bener-bener ninggalin Twitter. Yang tadinya aktif banget di Twitter, itu bisa jadi orang yang sangat Instagram banget. Atau juga beberapa pindah ke Pet pada masa itu. Pokoknya orang-orang tuh bener-bener ninggalin Twitter. Dan Twitter tuh jadi semacam no man's land aja gitu. Tapi ada orang, nah di hampir ke tahun 2020-an, Twitter tuh jadi semacam tempat kabur orang-orang yang lagi bosen di Instagram, lagi bosen di Snapchat, lagi bosen di TikTok. Kenapa begitu? Karena pada masa itu, Instagram, TikTok, dan sosial media lain-lainnya tuh mulai menerapkan algoritma yang dipertahankan dan dikejar sama banyak sosmed sekarang, yaitu algoritma trending dulu baru recent. Yang dimana udah terjadi sama Instagram, kalian tuh pasti akan ngelihat postingan yang mungkin 2 hari lalu atau 4 jam lalu bukan yang paling terbaru. Jadi urutannya tuh yang paling atas adalah yang paling populer lah di list following kalian. Twitter nantinya juga akan begitu, tapi dulu belum sampai segitunya. Dan diubah sama Twitter ada trend, kalian tetap bisa semacam bikin balik jadi recent gitu. Jadi paling atas itu yang paling terbaru gitu, nggak kayak Instagram. Jadi ada pilihannya. Mulai juga algoritma For You yang diperkenalkan oleh TikTok For You page, yang dimana kalian itu nggak perlu follow orang, tahu-tahu kontennya keluar di feeds kalian. Jadi kalian ketemulah konten-konten yang mungkin sempet gak relevan buat kalian atau kalian balas tonton gitu. Nah, kaburlah orang-orang ke Twitter, dimana Twitter itu masih urutannya itu by recent gitu. Apa yang paling utama, yang paling terbaru keluar, bukan yang paling populer. Dan yang keluar adalah hal-hal yang memang lu follow atau orang yang lu follow nge-retweet atau like. Jadi memang agak susah buat lu mendiscover hal baru gitu. Makanya banyak orang nge-follow fast-fastan gitu untuk nemuin hal-hal seru-seruan gitu. Tapi kalau lu lagi males ya lu nggak follow fast-fastan gitu. Lu akan balik ke timeline lu yang udah rapih lu bentuk. Seperti yang tadi gue singgung, Twitter tuh nggak terlalu populer dibandingkan Instagram, TikTok, dan lain-lain. Sehingga udah banyak yang ninggalin Twitter. Jadi tuh orang pakai Twitter biasanya buat ngamuk atau semacam buat marah-marah atau kesel sama kehidupannya gitu. Jadi kadang konteksnya nggak lengkap tapi dia ngomong kasar aja gitu. Karena dengan harapan yang lihat hanya followingnya gitu, nggak terlalu banyak orang melihat gitu, karena ya dia followersnya cuma itu aja gitu. Jadi ya ngamuk-ngamuk dikit lah, tapi ya bukan berarti nggak ada drama gitu ya. Adalah 1-2 biji drama gitu kan, sampai orang-orang tuh semacam ngebuat statement gitu. Twitter tuh tempat yang kayak gue bilang gue suka pisang, terus ada orang yang tiba-tiba nge-reply, oh jadi lu nggak suka apel gitu, jadi apel harus dimusnahkan demi memvalidasi selera lu yang suka pisang gitu kan. Kayak apaan sih, orang salty banget. Itu udah ada, udah banyak gitu, cuman tidak separah sekarang. Ini jokesnya juga pernah dibawain sama Ricky Gervais. Apa sih bacanya, gue nggak tahu nama baca dia yang bener gimana, Gervais atau apalah, itu yang The Office UK itu. Ya Twitter tuh kayak billboard gitu ya, orang bilang gue buka les gitar gitu, terus hubungi nomor ini kalau lu pengen les gitar gitu. Terus tiba-tiba ada orang lihat, wah ada les gitar, woi gue nggak butuh les gitar gitu, terus ditelepon nomornya gitu kan, halo ini tempat les gitar gitu. Terus kata orang yang pasang iklan, ya ini tempat les gitar gitu, gue nggak butuh les gitar, lu ditutup teleponnya gitu. Itu kan kayak, ya itu Twitter in a nutshell yang udah mulai ada drama-dramanya.
dikit. What happened now? What happened di 2023? Hal kayak tadi itu dikali 1000. Dikali 1000, I kid you not. Ya itu hiperbola 1000 ya. Tapi tiap hari lu pasti akan ada nemu minimal satu tweet yang isinya adalah perdebatan pertikaian atau drama bahkan. Ini semua terjadi ya gara-gara 3 hal gitu. Yang pertama adalah yang tadi udah kita singgung berkali-kali gitu. Munculnya fitur For You di mana kita bisa ngelihat tweet seseorang yang kita nggak follow, yang teman-teman following kita tidak retweet, tidak like, tapi karena tweet itu populer, mungkin di Indonesia, mungkin di kategori yang orang-orangnya go follow gitu, tweet itu akhirnya dimunculkan di paling depan pagi-pagi lu buka Twitter. Kenapa tweet yang drama kayak gitu bisa ramai di Twitter? Nah, ini masuk ke poin nomor 2, di mana Twitter itu mengubah algoritmanya untuk nge-favor, apa ya bahasa Indonesianya ya, lebih memilih tweet-tweet yang banyak interaksinya dibanding yang sesuai sama gua. Seriusan, lu kalau bikin tweet yang tweetnya itu banyak replies, banyak QRT, banyak RT, replies di replies lagi, orang debat di replies, terus orang berantem, orang saling QRT di situ, orang lain balas lagi reply itu, orang lain gak setuju lagi dan segala macam itu akan membuat tweet lu semakin populer dan semakin akan dipilih sama algoritma untuk muncul di paling atas di timeline lini masa orang-orang. Ya tweet-tweet yang bisa banyak reply dan QRT-nya dan perdebatannya kira-kira tweet yang seperti apa? Oh iya, itu adalah tweet tentang orang pamer karya ilustrasinya. Oh iya, itu tweet tentang orang bikin lawakan bapak-bapak. Oh ya, itu tweet tentang orang posting foto dia lagi liburan. Enggak. Tweet yang berpotensi untuk selalu mendapatkan banyak replies adalah tweet drama, tweet yang kontroversial. Jadi ya sudah pasti hal-hal yang bakal kalian lihat di pagi hari adalah tweet yang kontroversi atau tweet dari fast-fastan, dimana isinya orang-orang yang malas ketahuan itu dia yang ngirim, terus dia taruh di akun autobot tersebut ya. Keluarlah tweetnya, orang ada yang nggak setuju, orang ada yang salty, orang ada yang setuju, orang ada yang belain, orang ada yang punya pendapat lain, ribut terus. Jadi ya ini era-eranya Twitter Fast tuh benar-benar jaya banget sih dengan algoritma baru Elon Musk ini. Tapi katanya nanti tidak aktif lagi API-nya kalau Anda tidak berlangganan warna biru itu ya, verified biru berbayar. Dan faktor ketiga yang bikin ini semua kacau balau adalah ya tadi habit orang-orang di no man lands itu, di wasteland Twitter pada masanya gitu, yang udah kebiasaan Twitter tuh tempat ngeren, tempat ngamuk, tempat mengekspresikan yang lebih kasar gitu. Bahkan dulu tuh ada bercandaan gitu, konten kreator, YouTuber, influencer gitu, di YouTube tuh ramah, di Instagram tuh pamer kecantikan, kegantengan, lebih family friendly. Di Twitter ngomongnya anjing ngentot bangsat gitu loh, karena kesel akan suatu apaan sih ini ngentot gitu loh. Jadi kayak semacam escapism mereka dari persona baik-baik mereka di platform utama mereka. Ya udah, tweet-tweet kayak gitu yang tadinya mungkin nggak ke-discover banyak orang, sekarang bisa ke-discover banyak orang. Ya, yang dimana nanti gue cuman bilang bahwa ternyata Project Winter lebih bagus daripada Among Us, orang-orang baper. Oh jadi Among Us itu game gagal, Among Us itu game yang harusnya nggak usah rilis, nggak usah dimainin. Ya lu akan lihat yang kayak gitu aja terus. hari ini yang gue lihat perdebatannya nih ya. Pokoknya tuh ada orang salty gara-gara orang pamerin desain rumahnya yang minimalis. Parkirnya di mana? Ntar jemur baju di mana dan lain-lain gitu segala macam. Kayak ya ilah, ribut apakah first date mesti split bill atau cowok yang bayar. Ribut masalah negara lain mengadakan Pride Month dan mereka bingung gitu. Kok bisa-bisa negara merayakan Pride Month negara lain? Oh ini lucu nih, ribut masalah kenapa sih nggak boleh parkir di pinggir jalan, kan itu bukan jalanan milik yang punya depan rumah gitu kan. Kayak ada artis berpelukan sama anaknya, dikatain incest. Apa sih, gue pelukan sama bapak gue dari dulu, sama mama gue dari dulu. Kenapa dah? Ini orang-orang Twitter kenapa sih? Itu in one day atau kemarin-kemarin ya, tapi gue lupa ya. Pokoknya itu in 24 jam dalam hidup gue sudah ada sebanyak itu muncul di timeline gue. Beda kan sama 4-3 tahun yang lalu gitu. Ya paling seminggu satu gitu ya mungkin. Tapi kan kalau itu bal algoritma, kenapa nggak lu train the algorithm aja? Kan lu pernah ajarin kita juga gimana caranya ngebuat isi TikTok lu itu nggak alay, nggak joget-joget doang, nggak pamer-pamer pinggul doang gitu, tapi isinya yang edukasi, yaitu dengan cara not interest Terus abis itu lu banyakin atau lu follow, lu like hal-hal yang lebih bermanfaat buat timeline lu Hey, saya sudah lakukan. Gue udah lakuin dari pertama kali itu Elon Musk bikin kebijakan perubahan algoritma dan For You ini, gue udah lakuin. Ada tweet yang nggak menarik buat gue not interest. Ada tweet yang udah isi drama, gue langsung ke atasin, nggak gue klik, nggak gue baca. Ada video-video yang sadis yang gue nggak suka, itu juga gue skip. Gue udah coba, gue udah lakuin. Tapi ini beda men sama TikTok. Jadi gini, di
di TikTok kita itu sendirian. Maksudnya timeline gua itu gua yang mengatur sendirian. Jadi kalau ada hal yang gua nggak suka, gua not interest, atau mungkin sempat gua follow, gua unfollow, gua like terus gua unlike. Ada hal yang emang gua interest, misalnya ngomongin tentang edukasi, ngomongin tentang anime, ngomongin tentang game, ngomongin tentang social media, ngomongin tentang bisnis, entrepreneurship, gua like langsung gua follow gitu, dan gua tonton sampai habis biar yang kayak gitu keluar mulu nantinya di For You page gua. Dan berhasil. Orang-orang tuh suka, gue inget banget waktu itu lagi live ditanyain, "Bang, gimana pendapat tuh tentang drama Rumah Kayu?" Drama Rumah Kayu, gue aja bener-bener nggak lewat di FYP gue drama Rumah Kayu pada saat itu. Terus Citayam Fashion Week tuh gue telat 2 hari gitu. Gue malah tahu dari Twitter tuh Citayam Fashion Week, di timeline gue nggak kelewat gitu. Saking gue melatih algoritma For You page TikTok gue itu untuk hal-hal yang emang gue pengen temuin gitu. Gue sudah melakukan itu di Twitter, tapi nggak berhasil. Nggak berhasilnya kenapa? Karena di Twitter gue itu rame-rame, nggak kayak TikTok. Isinya adalah timeline teman-teman gue juga, yang temen gue tweet, yang temen gue retweet, yang temen gue like, dan mungkin dulu sempet tuh yang temen gue follow. Jadi ya karena itu following gue, dan following gue meretweet, ya keluar juga itu drama. Gue nggak salahin following gue nggak ngerti, tapi nggak semua following gue itu paham bagaimana cara melatih algoritma. Dan ya kali gue bikin semacam seminar gitu, 101 gitu ke seluruh following gue. Woi para following gitu, tolong kalau drama jangan di like, jangan di retweet, jangan di reply ya, nanti keluar ke timeline saya gitu. Mari kita latih algoritma kita untuk bersih gitu. Nggak bisa dong, ngapain dong, capek banget gue. Mau block dan unfollow satu-satu juga pegel banget. Jadi ya bukannya gue nggak bisa dan nggak ngerti, gue ngerti, malah gue ngajarin ke kalian kan cara melatih algoritma itu. Tapi ya beda men, beda. Dan menurut gue too much work banget di Twitter kalau kita mau bener-bener ngelatih algoritma kita ke arah yang kita mau, kayak gue ke TikTok FYP gue. Lalu apa yang gue lakukan untuk menghadapi masalah ini? Ini gue ya, solusi buat gue dan works buat gue nggak tahu buat kalian yang mungkin desperate dan sebel sama Twitter gitu, apakah works juga buat kalian? Gue nggak tahu. I'm not speak for everyone, I'm speaking for myself. Buat gue berdamai dengan fakta bahwa Twitter yang sekarang bukanlah Twitter yang dulu. Selama ini masih jadi milik Elon Musk, selama Elon Musk malah berhasil menaikkan traffic dengan cara seperti ini, dia nggak bakal ganti algoritmanya. Maka menurut gue ya udah terima aja, inilah Twitter yang sekarang. Makanya gue sekarang di Twitter tuh bahkan sampai nggak terlalu nge-branding diri gue bikin asal-asalan, gue ganti username gue bahkan menjadi Eno Negatif Lari-Larian. Tentu saja itu reference bagaimana nama Eno ini digunakan juga sama seseorang yang keren gitu, drummer dari Netral, dan orang akhirnya suka asosiasikan gue dengan beliau padahal kita tidak kenal satu sama lain gitu. Makanya gue bercandain Eno Netral jadi Eno Negatif. Dan tentu saja Eno Lari-Larian itu juga ke Eno Lerian ya, artis cilik yang juga namanya dulu Eno padahal nama dia sebenarnya Retno. Beda banget, Eno Bening sama Eno Netral tuh bener-bener Eno namanya, sedangkan Eno Lerian tuh Retno, dari Retno jadi Eno. Ya udah, dari Eno Larian jadi Eno Lari-Larian. Terus gue gabungin jadi Eno Negatif Lari-Larian. Sangat jauh dari branding gue seharusnya sebagai social media strategis. Gue menjadikan Twitter sebagai wild west aja, udah suka-suka aja. Gue juga nggak terlalu mikir panjang gitu untuk nge-tweet. Dulu tuh gue mikirin gimana ya tweet gue biar bisa ditangkap sama followers gue atau orang-orang yang non-followers gue gitu, biar tidak ada salah paham, biar nanti nggak dirujak di Twitter, biar nanti nggak didramain di Twitter. Gue sudah coba dan percuma, tetap dirujak dan tetap didramain. Sekarang kebijakannya gue ganti untuk akun gue. Sekarang gue ya udah tweet aja bodo amat. It is what it is. Sudah percuma lu mau tweet serapih dan sebijak apapun, sesuai EYD apapun dan sekonteksnya full apapun ya, mau setengah mau seperempat, pasti akan ada orang yang salty sama tweet lu, nggak suka sama tweet lu, di QRT nggak jelas atau apalah, pokoknya welcome to the new Twitter. Solusi paling praktis buat kalian yang nggak mau kacau balau kayak gini ya lock akun sih, seriusan itu yang paling benar. Dulu tuh gue seru banget ya kalau di kereta atau di angkutan umum gitu, buka Twitter, gue baca thread bagus gitu tentang ilmu pengetahuan, tentang riset orang tentang ini, terus recap tentang fenomena ini, recap tentang kejadian hari ini, atau orang-orang share tips and trick atau pengalamannya gitu, atau liburan ke kota mana gitu ya. Seru banget ya di angkutan umum gue bacain thread Twitter. Tapi gara-gara saking hancurnya Twitter, gue sampai install game HP. Yang dimana tuh gue game HP tuh dulu cuma 2 ya, sekarang udah bisa 8. Gara-gara gue nggak tahu mau ngapain di angkutan umum gitu, ngebacain face-facean berantem gitu. Seru kalau misalnya gue lagi bisa ikut berantem ya sih. Ya udah, gue bilang ini udah medan perang gitu loh, udah every man from himself banget di Twitter gitu loh. Apapun yang lu tweet adalah hal yang gue nggak suka gitu loh. Ya nggak tahu kenapa ya di Twitter tuh sekarang apa ya. Dulu tuh gue bilang di Facebook tuh banyak incelnya gitu. Ternyata sekarang juga banyak nih di Twitter nih anonim incel yang bitter gitu sama kehidupannya gitu. Nggak suka lihat orang berhasil, nggak suka lihat orang sukses gitu. Kayak kalau gue menderita lu juga menderita gitu. Nggak ada kebahagiaan yang boleh lewat di timeline gue gitu. Gue nggak bilang semua tapi lagi banyak aja gitu. Jadi ya gue pasrah. Ya ini Twitter dikuasai orang gitu.
kita nggak bisa ngubah Twitter kalau nggak semua orang setuju gitu. Elon Musk malah demen banget gitu trafficnya mereka gara-gara Twitter. Jadi ya gue yakin perubahan yang menjadi Twitter yang lama tuh nggak ada gitu. Gue rindu banget ya Twitter yang dulu yang isinya tuh yang apa yang gue suka gitu, yang following gue retweet, thread-thread bagus gitu, bukan perdebatan gitu. Ya ada perdebatan tapi ya kayak 1-2 kali aja gitu di face-facean yang aneh-aneh gitu. Nggak tiap 1 jam. Tapi kalau menurut kalian gimana? Bisa jadi gue salah, bisa jadi kita beda pendapat, bisa jadi kalian suka banget nih sama Twitter yang sekarang gitu. Nggak masalah gitu, silahkan komen di bawah. Oh ya, gue nggak bilang semua tweet yang trending atau yang paling pertama muncul di pagi hari itu pasti yang perdebatan gitu. Bisa juga tweet paling sering keluar tuh tau nggak lo? Here's 5 idea that you can create from bla 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 bla, tau gak sih? Ini ya cara memanfaatkan ChatGPT dengan lebih baik. ChatGPT memang keren, tapi kalian sudah coba trik ini pakai bahasa Inggris gitu, thread-thread kayak gitu. Ih, nggak tahu kenapa template-nya tulisannya copywriting-nya tuh kayak sama semua gitu. Dan beberapa hal lainnya, tapi ya tentu saja lebih banyak yang drama dan kontroversi. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten seperti ini dan mau support gua, kalian bisa dukung gua dengan membeli merch gua di bit.ly/tokocs. Yes, kalian bisa ketik langsung itu di browser dan akan keluar e-commerce-nya, atau kalian bisa klik di link di deskripsi di bawah. Kalian bisa pilih banyak merch yang salah satunya adalah jaket bukan clickbait yang bahannya ini tipis tapi bukan sembarang tipis. Yang dimana kalau dingin tetap bisa membuat hangat, tapi kalau misalnya lagi gerah-gerahan panas tidak terlalu membuat kalian keringetan gerah. Ya tapi kalau lu berjemur ya keringet-keringetan juga sih. Ini jaket kagak nyerap keringat luam non-stop gitu. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.